Islam itu ada yang disebut tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Supaya kita ketika mendudukkan perkara iman itu tidak asal-asal, bukan akal-akalan. Bukan akal-akalan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu ada, Dia adalah satu-satunya Tuhan, maka yang perlu kita lakukan kemudian adalah tauhid uluhiyah. Setelah kita memahami rububiyahnya, maka kita harus beruluhiyah, memahami bahwa realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan dua dasar. Yang pertama, memberikan segala bentuk ibadah hanya kepada yang satu ini semata-mata tanpa ada sekutu yang lain. Yang kedua, hendaklah semua ibadah yang sesuai dengan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh hakikat yang satu ini, itu yang kita laksanakan. Apa yang menjadi larangannya hakikat yang satu itu yang kita tinggalkan. Itu yang disebut tauhid uluhiyah. Bukan cuma berkata Tuhanku adalah satu, tetapi kita tidak mencerminkan dalam perilaku keagamaan kita bertuhan satu, melainkan kita mengikuti juga Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan-sembahan agama lain. Gugur berarti. Kemudian yang ketiga, dalam Islam itu, setelah kemudian tauhid rububiyah, yaitu tauhid di mana kata yang dinisbahkan kepada salah satu nama Allah, yaitu Rabb, nama yang memiliki arti lain, Al-Mubarri, Al-Murabbi, yang pemelihara, An-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, dan seterusnya. Dalam terminologi syariat Islam, tauhid rububiyah itu artinya percaya hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta, satu-satunya pengendali alam raya, satu-satunya pemilik segala sesuatu. Itu tidak boleh ada yang lain. Ketika masuk di sini Tuhannya beda, ketika masuk di sini Tuhannya beda. Itu berarti tauhidnya gugur. Setelah kemudian kita nisbahkan akal kita, iman kita, hati kita untuk merujuk kepada yang satu, Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua selanjutnya melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itulah kemudian ada yang disebut syariat. Apa itu? Hal-hal yang mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Hari ini kita ibadah, caranya gimana? Jam sekian kita ibadah, caranya gimana? Jam sekian kita ibadah, caranya bagaimana? Itu yang disebut tauhid uluhiyah. Kita beribadah berdasarkan kehendak yang Maha Esa tadi, bukan asal-asalan kita buat sendiri, nyanyi, salto, kita karang-karangan sendiri. Bukan kayak begitu. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan itu satu, implementasi dari pernyataan kesaksian iman kita itu harus kita urai dalam prosesi ibadah rutinitas ritual berlandaskan kepada apa yang menjadi petunjuk ibadah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu petunjuknya, maka lakukan. Jangan keluar dari sana. Ya, yang terakhir, ketika orang yang mengaminkan bahwa Tuhan itu satu, kita akan melakukan tauhid asma wa sifat. Apa itu? Pengakuan dan kesaksian yang tegas tanpa ragu atas semua sifat yang sempurna pada diri Allah. Itu yang harus kita imani. Sifat-sifat yang ada pada diri Allah, penyebutan-penyebutan dari bagian-bagian dari kesempurnaan Tuhan itu harus kita imani. Maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, dan seterusnya. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang kemudian memahami tentang ilmu tauhid satu Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan semua bentuk sifat kekurangan bagi dirinya. Itu tidak ada. Seperti jadi manusia, jadi roh, apalagi jadi makhluk. Itu tak ada pada dirinya. Allah menafikan itu semua. Karena pada dirinya itu tidak ada kekurangan. Makanya dia tidak bisa kemudian terkungkung waktu dan juga terbatasi oleh ruang. Karena Allah itu tidak memiliki sifat kurang. Tidak bisa. Jadi Tuhan itu tidak memiliki sifat kadang-kadang. Kadang-kadang dia manusia, kadang-kadang dia pohon, kadang-kadang. Enggak ada. Tuhan itu sesuai dengan sifat yang melekat pada dirinya. Maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, maha suci. Semuanya melekat pada dirinya. Dan sifat yang ada pada dirinya itu adalah hal yang terpatri, terjadi pada dirinya sendiri. Bukan hanya sekedar dikatakan dia maha suci, tetapi jadi bayi mati.
Dia maha kuasa, tapi dihantam tombak Romawi. Bukan hanya seperti itu, tetapi sifat yang benar-benar absolut dimiliki oleh hakikat yang satu. Nah, jadi cara kita untuk melihatnya gimana? Kita lihat alam semesta ini, kita tengok diri kita ini. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengannya? Kita beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apa perintahnya? Tengok siapa yang betul-betul utusannya. Nabi Muhammad kah? Atau yang lain? Tengok dari sana. Pembuktian daripada siapa utusannya, lihat kitab sucinya. Apakah kitab sucinya pernah berubah-ubah? Apakah kitab sucinya itu tertinggal oleh keadaan zaman? Tertinggal dan hanyut oleh canggihnya kehidupan manusia di atas muka bumi ini? Kalau ada sebuah kitab yang mengatakan dirinya kitab dari Tuhan, tetapi tertinggal oleh ilmu pengetahuan, maka yakin dan percaya itu bukan kitab dari Tuhan. Itu adalah kitab buatan manusia yang ditulis sehingga isinya bertentangan dengan alam semesta. Kenapa? Karena yang menuliskan adalah makhluk yang punya keterbatasan, tidak maha mengetahui, tidak maha melihat. Sedangkan kitab suci yang betul adalah kitab suci yang tidak sedikit pun bertentangan dengan ilmu apapun, dengan disiplin apapun. Kenapa? Karena yang mewahyukan, yang berkata di dalamnya adalah Dia yang menciptakan alam semesta, adalah Dia yang mengatur segala-galanya, adalah Dia yang mengetahui aspek segalanya, baik sebelum dan sesudah manusia itu ada. Itu baru benar. Jadi kalau melihat kitab suci yang betul itu, lihat di mana kitab suci itu selaras, sejalan, seia sekata, seirama, seritme, segelombang, senada dengan alam semesta dan juga perkembangannya. Jadi kitab suci itu tetapi perkembangan manusia dinamis. Namun sestatis-statisnya kitab suci tersebut, dia akan tetap dinamis beserta dengan keadaan kehidupan manusia. Itulah tanda kitab itu berasal dari Sang Yang Maha Mengetahui. Dan itu hanya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Tak ada kitab selain daripada itu. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman ibadah. Jangan Anda mengatakan Tuhan itu satu, tapi saya akui enam-enamnya. Kalau kurang satu, masih ada cadangan 5. Kalau satunya lagi kurang, cadangannya ada 4. Itu namanya akal-akalan. Mengakali keadaan. Artinya Anda tidak punya pendirian. Orang yang hidup di dalam persimpangan yang tak jelas dan tak terarah. Tetapkan pendirian. Coba contohi umat Islam itu. Tengok umat Islam. Saya sendiri sebagai umat Islam itu kagum kepada mereka. Ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mereka tidak melihat Tuhan itu, tetapi mereka kemudian mengaktualisasikan kesaksiannya terhadap kehidupannya sehari-hari. Tengok mereka ke masjid. Anda boleh ikut ke masjid. Di masjid itu enggak ada patung. Di masjid itu tidak ada gambar yang kemudian menjadi mediasi tentang Tuhan. Tak ada. Polos masjid itu. Mereka datang ke sana sujud menyembah. Kenapa? Karena mereka bersaksi atas noisnya hari ini. Mereka bersaksi atas Tuhan yang mereka sembah, bahwa Tuhan itu benar-benar ada meskipun tak nampak oleh mata manusia. Oh lala, Masya Allah, noisnya adikku ini keren kali. Jadi tengok umat Islam itu ketika mereka astagfirullahaladzim. Ketika kemudian mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mereka ke masjid, berjalan ke masjid. Mereka enggak sana, sampai di masjid itu cium patung Tuhan, enggak ada. Mereka ke sana, mereka melihat Allah itu ada. Meski dengan mata kasar mereka tidak melihatnya, tetapi hati mereka melihat. Itulah umat Islam. Ketika mereka mengatakan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Nabi Muhammad sudah pergi 1400 tahun silam, tetapi mereka menjaga marwah Nabi Muhammad. Mereka melaksanakan syariat-syariat Nabi Muhammad. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu baru kesaksian yang betul. Berbeda dengan orang-orang sebelah. Kami ini adalah pengikutnya Cak Ayu. Yesusnya ke sinagoge hari Sabtu, dia pergi ke gereja hari Minggu. Yesusnya tidak makan babi, mereka makan babi. Yesusnya puasa, mereka tidak puasa. Yesusnya kemudian bersunat, mereka tidak bersunat. Yesusnya sujud, mereka jingkra-jingkra. Pembohong, pendusta, penipu. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan saya 5 agama, 6 agama, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan,
kemudian saya mengikuti semuanya. Anda hidup di persimpangan, Anda tidak punya pendirian, artinya Anda tidak percaya kepada kebenaran. Ingat, kebenaran itu ada satu, yang lainnya adalah kebatilan. Kebenaran itu jelas. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah tumpah ruah dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Jangan Anda campur adukkan. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai kalian ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Jangan. Yang hak-hak, yang batil-batil. Jangan dicampur adukkan. Nah, seperti itu saudara yoga. Jadi saran saya, pilihlah yang mana yang satu, tekuni satu ini supaya bisa Anda menuju kepada keridhaan pencipta langit dan bumi. Anda beribadah harus ada tuntunannya, dan tuntunan ibadah itu harus berasal dari sumbernya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Dia mengajarkan tata cara ibadah. Tata cara yang dilakukan Nabi Muhammad dilakoni oleh umatnya. Yesus menerima wahyu. Yesus juga menerima wahyu. Yesus memiliki tata cara ibadah, tetapi tidak dilakoni oleh umatnya. Ini pincang. Mengaku pengikut, tapi tidak diikuti. Kalau kami mengaku pengikut Nabi Muhammad, kami mengikuti Nabi Muhammad. Semua apa yang dijalankan, semua apa yang dipraktekkan, yang harus kami contoh, kami ikutin. Tapi kalian, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tapi yang diikuti bukan Yesus, yang diikuti adalah orang yang keluar dari kubur. Sedangkan orang yang keluar dari kubur dengan orang yang keluar dari rahim Maria itu adalah oknum yang berbeda. Orang yang keluar dari rahim Maria dan orang yang keluar dari kuburan Yusuf itu berbeda, itu oknum yang berbeda, bukan satu oknum yang sama. Karena orang Kristen menganggap itu adalah sama, maka orang Kristen senantiasa mengatakan Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Tuhan. Kenapa Yesus 100% Tuhan? Karena mereka mengikuti makhluk yang keluar dari kubur tadi. Demikian saudara yoga, saya harus izin ibadah sejenak, habis itu kita lanjut lagi. Silakan teman-teman. Jambang, saya juga izin.